Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel berbagi pengalaman. Oke ya teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas sebuah driver khususnya pada transistor driver atau TR driver. Nah teman-teman pemula perlu diketahui ya, teman-teman pemula harus tahu di mana letak transistor driver. Ini sudah ada 3 driver yang saya gunakan buat contoh guys. Nah ini ada driver 150 watt mono ini. Terus ini ada driver SOCL 506. Terus ini ada lagi driver 400 watt. Nah semua driver sama ya teman-teman untuk kelas AB. Untuk transistor driver teman-teman pemula itu letaknya di sini guys. Nah di sini. Ini kedua ini adalah transistor driver. Pokoknya di paling ujung yang berdekatan dengan transistor final. Kalau ini kan transistor finalnya yang nempel di pendingin. Nah, kalau ini adalah transistor driver namanya. Untuk SOCL 506 tempatnya ini guys. Nah, ini adalah transistor driver. Ini kan transistor final nih yang ada lubangnya ini. Nah, transistor final ini larinya ke sini guys, ke transistor driver ini. Untuk driver 400 watt juga sama guys. Nah ini seperti ini. Nah ini sebelah kanan dan sebelah kiri ini namanya transistor driver ya. Nah transistor driver ini pada driver itu adalah komponen yang sering kali rusak guys. Jadi kerusakan pada driver itu kalau ada driver power yang rusak ya, itu transistor drivernya harus dicek guys. Jangan hanya mengganti pada final saja. Teman-teman perlu ketahui ya, biasanya kalau teman-teman punya power finalnya itu jebol, dan suaranya dengung, itu biasanya ya kerusakannya bukan hanya transistor final yang dipendingin itu saja, tetapi bisa yang rusak ininya juga guys. Nah ini jadi jangan cuman diganti transistor finalnya saja ya. Kalau finalnya jebol atau mati, teman-teman harus cek transistor driver ini juga, dia mati ataupun konslet ya. Kalau transistor driver ini konslet, transistor final rusak jebol, walaupun akan diganti baru, dalam hitungan detik pasti akan rusak lagi transistor finalnya ya teman-teman, seperti itu ya. Kalau ini konslet ataupun ada masalah pada transistor ini, transistor final pasti akan jebol lagi kalau dipasang berkali-kali tanpa harus mengecek transistor driver. Makanya transistor driver ini wajib dicek guys kalau ada kerusakan pada final, karena ini sangat sering sekali rusak untuk bagian transistor driver ini. Dan transistor driver ini untuk nilainya yang dipasang pada setiap driver itu bermacam-macam guys, berbeda-beda, nggak sama. Dan itu seperti ini guys contohnya ya. Ini driver 150 watt. Dia transistor drivernya menggunakan TIP 41 dan TIP 42. Nah ini guys, TIP 41 dan TIP 42 ya. Contoh lagi di sini ada driver SOCL 506. Nah ini transistor drivernya pakai transistor C2073. Yang sini pakai A940. Yang ini nggak pasti kelihatan guys ya, ada lemnya, pakai A940. Terus untuk driver 400 watt. Driver 400 watt di sini transistor drivernya pakai TIP 32, yang sini TIP 31 guys. Nah, ini berbeda-beda ya. Pada dasarnya sama saja ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mengganti transistor driver itu bisa dipasang mana saja. Ataupun ini pakai TIP 4142 ya. Punya teman-teman rusak. Terus teman-teman punya tipenya yang ini, C2073 sama ini ya. Ini dipasang di sini bisa guys. Ataupun sebaliknya ini dipasang di sini bisa. Ataupun pakai yang ini. Nah, ini TIP 3132. Contoh teman-teman rusak di rumah ya. Terus nggak punya ini di rumah, adanya TIP 4142. Diganti yang 4142 juga bisa. Atau diganti yang ini juga bisa guys, bebas ya, mau diganti yang mana saja bebas. Yang penting
jangan sampai kebalik guys. Contoh ini yang TIP 32 ya, ini dipasang di sini, yang TIP 31 dipasang di sini, dibalik itu nggak bisa guys, pasti akan rusak. Harus benar pemasangannya, yang bagian plus ya dipasang di plus TR-nya, yang bagian main ya dipasang di main TR-nya. Ini TIP 31, ini plusnya, untuk bagian plusnya guys nih. Yang bagian mainnya di sini TIP 32 ya. Untuk pemasangannya bebas, tapi yang paling terpenting jangan sampai terbalik antara jenis NPN dan PNP-nya. Nah, di sini akan saya berikan beberapa jenis transistor driver guys, yang mungkin teman-teman bisa pasangkan ya di rumah. Nah, pada setiap driver, nah itu macam-macam pakai TR driver yang digunakan. Ada yang pakai TR driver ini guys. Nah, ini transistor 41 dan 42 seperti tadi ya, pakai driver 150 watt pakai jenis ini. Terus di sini ada transistor driver 31, 32, ini 31, ini 32. Nah, seperti driver 400 watt tadi ini guys. Dia pakai ini transistor drivernya. Terus ada lagi transistor driver nilainya C2073A940. Nah, seperti SOCL 506 ini guys. Ini driver ini pakai ini untuk transistor drivernya. Terus di sini ada lagi transistor driver C4793A1837. Nah, di sini saya nggak punya drivernya guys yang pakai ini ya. Ada juga driver yang pakai transistor driver jenis ini. Biasanya SOCL juga ada yang pakai ini guys ya. Terus ini ada lagi BD140, BD139. Nah, ini juga bisa digunakan untuk transistor driver. Biasanya driver-driver yang pakai transistor driver jenis ini guys, biasanya driver-driver kayak gini guys. Driver 150 watt. Biasanya nggak pakai ini tapi pakai BD139 dan BD140 untuk TR drivernya. Kenapa TR driver yang kayak gini sering dipasang di power 150 watt? Karena ini adalah TR driver yang memiliki dataset itu apa ya, voltnya nggak terlalu besar guys ini ya. Untuk driver ini kan tegangannya kecil guys, 18 volt, 25 volt, jadi pakai ini masih mampu. Kalau untuk suplai besar ya harus kita pakai transistor driver yang datanya dia mampu untuk disuplai tegangan tersebut guys. Jadi untuk teman-teman ya, kalau drivernya itu main tegangan kecil, tegangan standar, enggak terlalu besar, TR driver ini pakai apa saja bebas guys. Mau pakai ini diganti ini diganti ini, ganti ini, bebas, nggak ada masalah ya. Tetapi kalau teman-teman powernya itu dimodif menggunakan tegangan tinggi dari trafo, pakai volt gede lah istilahnya. Jadi teman-teman nggak boleh asal pemilihan ini. Harus pakai jenis transistor yang dia mampu disuplai tegangan besar sesuai keinginan teman-teman itu tadi mau disuplai berapa ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pemasangannya bebas pakai apa saja asal tegangannya masih dalam kategori tegangan rendah, itu bebas pakai apa saja. Yang dikhususkan itu yang pakai tegangan tinggi saja. Nah, oke ya. Mungkin pembahasan dari transistor driver ini sedikit saja. Mungkin masih banyak lagi yang perlu dibahas ya tentang ini. Tapi untuk kali ini cukup ini saja ya, biar nggak usah banyak-banyak. Dan teman-teman yang pemula semoga paham dengan video ini. Dan untuk cara pengukurannya nanti mungkin kita di video selanjutnya lah. Ini yang jenis apa, jenis NPN, PNP, jenis main atau jenis plus, nanti kita ketemu di video selanjutnya. Untuk video di sini terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.